Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan pada hari ini sangat tepat buat kita semua. Kalau kita kembali kepada zamannya Tuhan Yesus, tuan rumah biasanya, tuan rumah yang cukup kaya, biasanya tidak selalu ada di rumah. Mungkin karena ada perjalanan bisnis atau menghadiri social gathering ya, atau pertemuan sosial seperti acara pernikahan. Dan tentunya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan tuan rumah pada zaman sekarang. Bedanya apa? Bedanya zaman dulu belum ada yang namanya cellphone. Belum ada yang namanya internet atau GPS. Jadi tuan rumah tidak bisa beritahu para hamba atau para penjaga rumah untuk bersiap-siap menyambut kedatangannya. Oi, saya pulang. Tidak ada alat dan sarana seperti itu. Sehingga para hamba, para penjaga harus selalu berjaga-jaga. Kapanpun tuannya pulang, entah itu tengah malam, entah itu dini hari, harus siap. Harus siap. Tetapi ada perbedaan juga, karena hamba-hamba di sini itu bukan sekedar satpam yang cuma jaga pintu. Sudah cukup jaga pintu. Tidak seperti itu. Harapannya mereka juga melakukan tugas-tugas mereka sebagai seorang hamba. Kalau diperhatikan dikatakan bahwa para murid diharapkan seperti hamba mengikat pinggang. Mengikat pinggang. Lah, ngapain mengikat pinggang? Ada apa dengan ikat pinggang? Kenapa harus diikat pinggangnya? Kalau kita perhatikan zaman Tuhan Yesus, pakaian yang digunakan itu modelnya namanya tunik. Tunik itu bahan satu pakaian dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Semacam yang dipakai ibu lektor ini ya. Jadi dari atas sampai bawah satu. Nah, untuk supaya gampang bekerja, gampang bergerak, maka diikat pinggangnya. Nah, itu kenapa disebut sebagai mengikat pinggang. Dan kadang-kadang tidak hanya ikat pinggang yang dipakai, tapi bagian bawah akan ditarik ke atas sedikit, kemudian dibuat sebuah simpul di sekitar selangkangan sehingga modelnya seperti celana pendek. Dengan demikian para hamba-hamba dengan sigap dan tangkas dapat bergerak. Jadi itu intinya kenapa perlu diikat, menjadi simbol yang selalu siap bergerak, siap merespon pekerjaan dan tanggung jawab. Dan ini menurut saya sangat tepat dengan kita. Kenapa? Karena kita juga tidak selalu ada, maksudnya tidak selalu bersama secara nyata dengan Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Kadang-kadang atau bahkan seringkali kita hanya menjumpai Yesus secara nyata di Ekaristi atau dalam adorasi. Tetapi setelah Ekaristi, setelah misa, setelah adorasi, Tuhan Yesus, sang tuan rumah, tidak terlihat secara nyata. Nah, kadang-kadang bahayanya kita lupa. Kita lupa bahwa kita ini hamba Tuhan. Keluar kapel, keluar gereja, keluar ruang adorasi, kita lupa bahwa kita hamba. Kita yang jadi tuannya. Karena kita merasa menjadi tuan, lupakan saja bahwa kita punya Tuhan Yesus. Bertingkah seenak-enaknya. Nah, ini cukup berbahaya. Ini menjadi sebuah penyakit. Nama penyakitnya apa? Catholic split personalities. Bahasa Indonesianya, bahasa kerennya apa? Munafik. Munafik. Kenapa? Hari Minggu buat Tuhan, di Senin sampai Jumat, seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Di dalam ruang adorasi rumah ini saat Ekaristi, kelihatan saleh banget di hadapan Tuhan Tapi pas keluar langsung ribut dengan tukang parkir. Pas datang tadi ribut juga cari tempat parkir. Kadang-kadang kita adorasi bisa 2-3 jam. Sampai yang namanya levitation. Tahu levitasi kan?
Sampai terbang. Waduh, luar biasa. Tapi keluar kapel adorasi pulang ke rumah, nggak ada efeknya. Masih marah-marahin istri, ya, masih teriak-teriakin anak-anak, ya, pembantu ditempeleng, ya. Ya apa gunanya? Apa gunanya kita ke gereja? Apa gunanya hanya saleh, hanya kudus saat di gereja? Tapi setelah keluar, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Jadi seolah-olah hanya 10% buat Tuhan, tapi yang lain ya buat saya sendiri. Nanti pas ketemu Tuhan bagaimana? Tiba-tiba Tuhan datang bagaimana? Kamu hamba yang setia bukan? Sudah melakukan tugasmu belum? Coba kita buat hitung-hitungan. Ya. Dari 24 jam yang Tuhan kasih. Berapa jam buat Tuhan? Bu, berapa jam? 24 jam. Oke, 8 jam buat tidur deh ya. Tinggal berapa jam Ibu? Jago matematika enggak? Lupa ya. 16 jam ya. 16 jam, oke 8 jam buat kerja deh ya. Tinggal 8 jam. Dari 8 jam itu yang buat Tuhan berapa? Ya 1 jam Romo ya. Karena kan sekarang lagi misa ya. Misanya 1 jam ya. Tapi dari 1 jam ini berapa menit yang buat Tuhan? Fokus pada Tuhan. Berapa Bu? Jangan-jangan sekarang pikirannya kemana-mana ya. Ngelihat Romo Bayu, waduh. Kecewa. Mengharapkan yang lain. Jadi pikirannya kemana-mana. Oke deh, kalau nggak misa. Kalau nggak ada misa. Berapa menit, berapa jam buat Tuhan satu hari? Mana yang lebih banyak? Waktu buat Tuhan atau waktu dihabiskan buat WA? Hal pertama yang dipegang saat bangun tidur. Oh saya rosari Romo, waduh luar biasa. Oh saya kitab suci Romo, waduh. Yang benar ya. Masih mending istrinya yang dipegang ya. Kadang-kadang lupa ada istri di sebelah. HP langsung dipegang. Keluar rumah apa yang selalu dibawa? Wah saya bawa rosari Romo, wah, luar biasa. Saya bawa kitab suci Romo, waduh munafik ya. Pasti yang dicari pertama HP udah ada belum ya, dompet udah ada belum, uang udah ada belum ya. Mana ingat Tuhan ya, mana ingat. Hal-hal kecil ya, hal kecil seberapa banyak kita berikan buat Tuhan. Romo susah, kan saya kerja. Romo susah, saya kan ngerawat anak. Romo susah, saya kan belajar. Iya betul, saya nggak minta Bapak Ibu untuk diadorasi 8 jam ya. Ngapain dia durasi 8 jam? Saya juga gak minta Bapak Ibu langsung jadi masuk biarawan. Masuk biara. Jadi biarawan biarawati. Saya juga gak minta itu. Kalau mau boleh, ya boleh. Nanti bisa daftar dengan saya. Ada yang mau jadi, Pak mau jadi Romo? Ya. Boleh ya. Tapi gak harus. Kenapa? Karena dengan kegiatan kita sehari-hari pun kita bisa berikan kepada Tuhan. Ada seorang pemuda yang baru saja dinyatakan oleh gereja sebagai seorang beato. Beato, namanya siapa? Yang terkenal ya, Carlo Acutis. Kalau kita perhatikan hidupnya, apakah dia melakukan hal-hal luar biasa? Melakukan mukjizat, dia bisa terbang, bisa by location, bisa pindah tempat. Enggak. Yang dilakukannya hal-hal sangat sederhana. Tapi setiap kali dia lakukan untuk Tuhan. Saat momen-momen terakhirnya, ya, dia pengen jadi Romo sebenarnya. Tapi gak kesampaian, kenapa? Karena dia sakit. Sakit apa? Leukemia ya. Dan leukemia itu kita tahu sangat sakit ya, menyakitkan. Sakitnya luar biasa. Tapi saat dia kena sakit itu, dia bilang dia tidak mengeluh. Bahkan dia mempersembahkan sakitnya
kepada Tuhan, bagi gereja, dan bagi Bapa Suci. Jadi hal-hal kecil sekalipun kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Dan inilah kita bisa hidup sebagai hamba Tuhan yang setia dan selalu siap merespon kehadiran Tuhan dimanapun. Amin.